Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Ini sudah hari kedua tes CPNS dan sesuai request teman-teman nih di Instagram, kalian minta dibuatin konten untuk menggambarkan soal-soal berdasarkan FR dari orang-orang nih. Jadi sekali lagi aku jelaskan bahwa soal-soal yang aku tampilkan ini merupakan model soal yang aku buat sesuai dengan FR dari teman-teman. Maksudnya soal ini yang banyak keluar, soal model seperti ini yang banyak keluar. Oke teman-teman, jadi semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk melihat lagi model-model tes CPNS di tahun ini. Yuk kita mulai dari soal nomor 1. Nah, berdasarkan dari review teman-teman yang sudah tes nih, banyak banget model soal seperti ini yang keluar. Artinya hitung cepat campuran di mana ada pecahan, desimal, kemudian persen juga ya. Jadi tips dari aku, kalau kalian menemukan soal seperti ini, akan lebih baik kalau teman-teman mengubahnya ke pecahan dulu, biar gampang nih kita ngitungnya. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 5 dikali 2 10, 10 tambah 2 itu 12 per 5. Kemudian dikali 0,75 itu sama saja dengan 3 per 4 ya. Kemudian ditambah 0,4 itu 4 per 10. Dibagi langsung saja kita ubah menjadi perkalian, terus dibalik ya. 8% itu kan 8 per 100. Kita balik menjadi 100 per 8 dikurang 8 per 10. Nah, karena di sini operasi campuran ya, ada yang perkalian, ada yang pengurangan, berarti kita harus mengerjakan yang lebih kuat dulu nih teman-teman. Nah, yang perkalian ini kita bisa coret-coret ya. 10 dengan 100. Ini nolnya habis 1. Kemudian 4 dengan 8 masing-masing dibagi 4 ya. Ini jadinya 1, ini jadinya 2. Kemudian 12 dengan 4 masing-masing bagi 4, ini jadinya 1, ini jadinya 3. Nah, sekarang kita kerjakan lagi. 3 kali 3 itu 9 ya, per 5. 5 kali 1 ditambah 1 dikali 10, 10. Oh, 10 per 2 ini bisa ya, jadinya 5. Ditambah 5, kemudian dikurang 8 per 10. Nah, biar gampang nih kita ngitungnya, yang ini kita operasikan dengan yang ini. 9 per 5 dan 8 per 10. 8 per 10 bisa aku sederhanakan masing-masing bagi 4. Jadinya kan masing-masing bagi 2, jadinya kan 4. Kemudian per 5. 9 dikurang 4 itu sama dengan 5 ya. Jadinya 5 ditambah 5 per 5. 5 per 5 itu 1 ya. 5 tambah 1 itu 6. Jawabannya bagian A. Jadi teman-teman, intinya di sini kemampuan yang harus kalian miliki adalah konversi desimal, persen, bilangan pecahan campuran, kemudian menyederhanakan pecahan itu wajib bisa dilakukan ya. Kemudian mencoret-coret, ini sama saja sih dengan menyederhanakan pecahan untuk perkalian pecahan. Konsep pembagian pecahan juga, menyamakan penyebut, ini wajib ya, menyamakan penyebut. Ini semua yang harus teman-teman kuasai untuk menyelesaikan soal hitung cepat campuran seperti ini. Nah, untuk menguasai semua ini teman-teman butuh basic yang bagus ya. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, selain soal hitung cepat, campuran seperti tadi, yang paling banyak keluar dari review teman-teman yang sudah tes juga adalah model perbandingan sederhana seperti ini. Aku bilang sederhana ya, karena ini cuman kita bandingkan antara nilai X dan Y. Tapi sekali lagi teman-teman harus pintar ngitungnya gimana ya. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Jadi X itu adalah 66, 2 per 3% dari 33. Jadinya kita ubah jadi pecahan biasa dulu ya. Buat teman-teman yang bisa langsung tahu nilainya juga nggak apa-apa. 3 dikali 66 itu kan 198 teman-teman. Ditambah 2 itu kan 200 ya. 200 per 3% itu dikali 1 per 100 ya.
dari 33. Nah, kita bisa coret-coret nih, ini kan jadinya 2/3. Kemudian 33 dengan 3 masing-masing bagi 3, ini jadinya 1, ini jadinya 11. Berarti 2 kali 11 itu sama dengan 22. Jadi X itu adalah 22. Kemudian Y itu adalah 2/3 dari 66. Masing-masing bagi 3, ini jadinya 22. 2 dikali 22 itu 44. Nah, seharusnya X lebih kecil daripada Y, tapi nggak ada di choice. Jadi kita lihat dulu, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. 2X sama dengan Y. Coba kita masukkan ya, 2X itu adalah 2 dikali 22 sama dengan 44. Benar teman-teman ya. Jadi ini 44, ini juga 44. Jadi jawabannya adalah bagian C. Nah gitu, ini adalah model soal perbandingan yang teman-teman setelah mendapatkan nilai dari X dan Y, teman-teman harus bekerja lagi gitu di choice-nya. Jadi kita harus ngecek lagi choice-nya yang mana yang benar, karena choice-nya nggak segampang X kurang dari Y, X besar dari Y, tapi teman-teman harus mensubstitusi. Jadi kemampuan yang teman-teman harus miliki di sini, yang pertama itu bisa berhitung cepat seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mensubstitusi ya, mensubstitusi di persamaan linear satu variabel ya. Oke. Jadi itu teman-teman nih, jadi benar-benar harus bagus basicnya untuk soal-soal di TIO. Oke, kita pindah ke soal nomor 3. Ini perbandingan lagi ya, tapi ini bedanya dengan yang tadi tuh ada soal ceritanya dikit gitu teman-teman. Nah, seorang tukang dapat menyusun 240 batu bata dalam waktu 4 jam. Ini adalah clue kita nih teman-teman. Kemudian X itu adalah batu bata yang disusun dalam waktu setengah jam, yaitu adalah 45. Y sudah jelas nih 45. Jadi X yang harus kita cari. Cara mencari X kita bisa menggunakan clue yang di atas ini. 240 batu dalam waktu 4 jam. Kemudian kalau waktu setengah jam itu bisa berapa batu bata gitu teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan ini dengan logika aja atau bisa memakai konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita coba pakai konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dulu ya. Kita lihat nih. Semakin berkurang waktunya, maka batu bata yang bisa disusun itu akan semakin berkurang. That's why ini adalah perbandingan senilai ya. Kalau senilai itu dikali silang teman-teman ya. Jadinya X sama dengan 240 dikali 1/2 per 4 jam. Nah, 240 dibagi 4 kan 60. 60 dikali 1/2 itu kan sama dengan 30. Jadi X itu sama dengan 30, Y sama dengan 45. Seharusnya X lebih kecil daripada Y. Tapi again ini nggak ada di choice-nya. Jadi kita eliminasi dulu, ini tidak mungkin ya. Bagian B 2X lebih kecil daripada Y. 2 dikali 30 lebih kecil dari 45. Ini juga nggak masuk ya. Ini lebih-lebih lagi. Kemudian 3X sama dengan 2Y, coba kita substitusi. 3X itu kan 3 dikali 30 sama dengan 2 dikali Y, 2 dikali 45. Benar ya, 3 kali 30 90, 2 dikali 45 itu sama dengan 90. Berarti jawabannya adalah bagian D. Gitu teman-teman. Kalau kalian sudah mahir, pasti ngerjain soal di TIO itu senyum-senyum aja gitu teman-teman ya, karena ini adalah soal ilmu pasti dan teman-teman kalau sudah mempelajari insya Allah bisa mengerjakan. Nah, semua soal-soal tadi itu sudah aku ajarkan di bimbel Viracun nih teman-teman, dan banyak banget testimoni dari teman-teman yang sudah ikut tes. Mereka sangat bersyukur gitu sudah ikut bimbel Viracun karena TIO jadi gampang banget buat mereka. Nah, buat teman-teman yang nggak sempat ikut kemarin tuh nggak usah berkecil hati,
karena teman-teman masih bisa mengakses paket rekaman Bimbel Viracun di websitenya www.viracun.id. Nah, di sana ada rekaman bimbel fast TIU khusus untuk TIU, ada juga yang full SKD, dan ada juga yang khusus TWK nih teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau melatih lagi mengukur kemampuan kalian sudah sampai mana, ada juga paket tryout untuk teman-teman. Ini bukan sembarang tryout ya, karena soal-soalnya itu benar-benar soal yang bisa mengukur gitu, yang sesuai dengan real testnya, karena ini adalah tryout dengan model soal-soal terbaru gitu, bukan soal-soal jadul ya teman-teman. Semuanya bisa akses di www.viracun.id. kunjungi websitenya sekarang juga. Oke, kita ke soal selanjutnya. Diketahui mobil diisi 8 liter bensin saat menempuh jarak 160 km. Oke, X itu adalah jarak tempuh apabila diisi 12 liter, Y itu 960. Nah, karakteristiknya hampir mirip-mirip ya sama soal sebelumnya. Yuk kita lihat. Sekarang kita kan perlu mencari X itu berapa. Kita bisa pakai clue yang di atas ya. Jadi kalau 8 liter itu bisa menempuh jarak 160 km. Oke. Kalau diisi 12 liter, berapa kilometer yang bisa ditempuh? Nah, ini jelas perbandingan senilai ya. Semakin banyak bensinnya, semakin banyak semakin panjang gitu jalan yang bisa ditempuh. Nah, berarti kalau perbandingan senilai kali silang teman-teman ya. Jadinya X sama dengan 12 dikali 160 dibagi 8. Oke. 160 dibagi 8 itu kan 20 nih teman-teman ya. 20 dikali 12 itu kan 100. 2 dikali 2 4, 2 kali 1 2 ya. Jadi 240 kilometer yang bisa ditempuh kalau 12 liter. Seharusnya nih X di sini kan 12 liter ya. Jadi X lebih kecil daripada Y, karena kan Y 960, tapi again itu nggak ada ya. Berarti kita eliminasi dulu, ini nggak mungkin, ini tidak mungkin. Coba kita bagian C, 2X, X itu kan sama dengan 240. 2 dikali 240 sama dengan 3 dikali 960. Ini nggak mungkin teman-teman ya. Nah, coba kita bagian D. 2X, 2 dikali 240 itu sama dengan 1/2 dikali 960. Oke, 2 dikali 240 itu kan 480 teman-teman ya. 1/2 dikali 960 ini juga 480. Oke, berarti jawabannya adalah bagian D. Gampang kan? Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, ada juga yang mendapatkan soal cerita teman-teman ya. Soal cerita yang didapatkan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi aku tekankan, jangan cuman mengimani review dari satu orang aja ya. Kan ada tuh yang bilang kemarin, Kak, katanya soal ini tuh nggak keluar, soal jual beli tuh nggak keluar, aritmatika sosial tuh nggak keluar. Enggak juga teman-teman ya, banyak teman dekat aku, keluarga aku yang memberikan review langsung ke aku yang sangat bisa dipercaya bahwa mereka ada yang mendapatkan aritmatika, ada yang mendapatkan diskon juga, tapi ada juga yang enggak gitu teman-teman. Jadi ada juga yang enggak mendapatkan. Jadi soal cerita ini tuh sangat beragam gitu. Jadi beda-beda gitu setiap orang dapat soal cerita apa. Beda sama soal perbandingan tadi. Perbandingan hitung cepat, figural, silogisme itu hampir semua orang dapat ya. Jadi bedakan, ada memang beberapa jenis soal yang semua orang dapat ya. Jenis soal yang semua orang mendapatkannya. Tapi ada juga soal tuh yang sangat beragam seperti soal cerita ini. Soal cerita ini tuh ada yang soal ceritanya itu dapatnya perbandingan seperti ini, ada soal ceritanya yang dapat aritmatika sosial, ada yang soal ceritanya dapat yang lain lagi gitu teman-teman. Jadi nggak ada ruginya gitu kalau kalian mempelajari
sedikit aja karena emang cuman konsep-konsep dasar. Tapi yang sayang tuh kalau kalian gak belajar dan ternyata keluar, itu kan sayang banget. Sayang, itu 5 poin itu sangat berharga teman-teman ya. Jadi jangan sampai menyesal gitu. Oke, itu pesan dari aku. Dan sekarang kita kembali ke soalnya nih. Sebuah pekerjaan dapat dikerjakan oleh seorang laki-laki dalam waktu 1 jam. Oke, seorang laki-laki dalam waktu 1 jam, ini sebuah pekerjaan ya. Sedangkan dikerjakan oleh perempuan, pekerjaan tersebut dapat selesai dalam setengah jam saja. Jika terdapat 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan bekerja bersama-sama, pekerjaan tersebut bisa selesai dalam berapa menit? Oke, ini adalah soal bekerja bersama-sama. Nah, kalau bekerja bersama-sama kita cari persatuannya nih teman-teman ya. Jadi satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu laki-laki dalam waktu 1 jam. Oke. Sedangkan satu pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh 1 orang perempuan dalam waktu setengah jam saja. Nah, di sini kan bisa aku tulis ya. Kalau satu laki-laki ini, supaya sama ya satuannya, ini aku rubah menjadi 60 menit. Ini aku rubah menjadi 30 menit. Jadi seorang laki-laki dapat mengerjakan pekerjaan tersebut sebanyak 1/60 bagian per menit. Iya kan? Karena satu pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam waktu 60 menit. Berarti per menitnya 1/60 bagiannya. Nah, kalau perempuan berarti 1/30 bagian per menit. Oke. Pertanyaannya, kalau ada 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan bekerja bersama-sama. Nah, aku bisa tulis 3 orang laki-laki berarti 3 dikali 1/60 ditambah 6 dikali 1/30. Ini perempuan ya. Nah, aku bisa coret-coret. Ini jadinya kan 20. 30 dibagi 6 itu kan 5 ya. Jadi bersisa 1/20 ditambah 1/5. Nah, kalau disamakan penyebutnya kan jadinya 20 tuh ya. 20 bagi 20 1, 1 kali 1. 20 dibagi 5, 4, 4 kali 1, 4. Nah, jadinya 5/20 bagian per menit. Nah, kalau yang ditanyakan adalah waktunya, ini kita balik aja teman-teman ya. Jadinya 20/5 menit per bagian ya. Per bagian. Jadinya 20 dibagi 5 itu sama dengan 4 menit. Jawabannya adalah bagian E. Begitu teman-teman. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai ini tuh semua ada di rekaman bimbel, Fastio ataupun di full SKD. Hantiu juga ada teman-teman ya. Kalian akses saja di www.viracun.id. Karena untuk memahami soal seperti ini dibutuhkan memang pemahaman konsep yang gak sebentar gitu jelasinnya. Ini adalah gambaran kayak sudah kalian mengerti gitu ya. Jadi kalau belum teman-teman masih belum gimana kalau bekerja bersama-sama, teman-teman bisa akses di www.viracun.id ya. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Sawah pasar seluas 1000 meter kuadrat apabila ingin dipanen memerlukan 8 pekerja selama 3 hari. Jika ingin diselesaikan dalam waktu setengah hari saja, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa? Oke, ini perbandingan lagi teman-teman ya. Jadi kalau 8 pekerja itu bisa selesai 3 hari. Gimana kalau setengah hari aja? Oke, berapakah pekerjanya? Nah, kita analisis dulu. Semakin berkurang waktu pengerjaannya, maka orang yang dibutuhkan untuk mengerjakannya agar tepat waktu itu harus semakin bertambah. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sekali lagi aku ulang, semakin berkurang waktu pengerjaannya, kalau mau dikerjakan tepat waktu, maka pekerjaannya itu harus ditambah. Gitu teman-teman, ini berkurang, ini bertambah, berarti itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai dikali lurus teman-teman ya, jadi X dikali 1/2, 8 dikali 3. Nah, X dulu nih, jadinya X sama dengan 8 dikali 3
dibagi 1/2. Oke? Nah, 8 kali 3 itu sama dengan 24. Karena pembagian pecahan kita balik ya menjadi 2/1. 24 dikali 2 itu sama dengan 48 orang. Tapi hati-hati, yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja. Artinya dari 8 orang menjadi 48 orang, tambahannya berapa tuh? 48 dikurang 8 jadinya 40 orang. Oke, jawabannya bagian E. Begitu teman-teman. Oke, jadi buat yang belum tes, selamat mengerjakan dan selamat belajar lagi. Semoga kalian sukses seperti teman-teman dari Bimbel Viracun di hari pertama dan hari kedua. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.